Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Mengusulkan perda yang baru bagaimana kita bisa merapihkan tata kota kita dari kabel-kabel internet provider yang semakin banyak tapi tidak memberikan hasil apapun. Kita jemput juga dari Asrama Haji LH Cipondo ke Kabupaten Pandeglang dan akan diserahkan semuanya di pendopo. Radio Republik Indonesia Banten Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. DPRD Kota Serang tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang mulai dipulangkan ke tanah air pada 17 Juni 2025. Berikut berita selengkapnya. DPRD Kota Serang tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah ataupun PAD. Salah satunya melalui usulan perarutan baru terkait dengan penataan kabel internet daerah. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan. Strategi kita untuk menambah PAD. DPRD Kota Serang tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satunya dengan mengusulkan peraturan baru terkait penataan kabel internet daerah atau BUMD yang lebih efisien dan transparan. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Serang Muhammad Farhan Aziz mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusulkan regulasi baru yang akan mengatur penataan kabel melalui sistem penanaman di bawah tanah. Ia menjelaskan bahwa dalam regulasi yang tengah digodok, provider internet akan dikenakan tarif sewa untuk penggunaan jalur bawah tanah milik pemerintah kota. Pemasukan dari sektor ini nantinya akan masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD tambahan. Mengusulkan perda yang baru bagaimana kita bisa merapihkan tata kota kita dari kabel-kabel internet provider yang semakin banyak tapi tidak memberikan hasil apapun. Jadi kita pingin membuat sebuah peraturan agar pertama di dalam protokol naruh kabelnya itu di bawah tanah. Nanti sistemnya sewa kepada pemerintah kota dan masuk sebagai PAD tambahan. Selain penataan kabel, DPRD Kota Serang juga tengah mendorong optimalisasi sektor-sektor lainnya yang dinilai potensial untuk meningkatkan PAD. Menanggapi parkir atau mungkin retribusi sampah, kita juga ada usulan untuk membentuk suatu BUMD yang memang selaras dengan visi misi wali kota. Bahkan muncul pula wacana pembentukan badan usaha milik daerah atau BUMD yang baru dan khusus mengelola aset serta utilitas Kota Serang yang terintegrasi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Banten menambah 2 tersangka baru dalam kasus pemerasan proyek PT Chandra Asri Alkali. Dan ini sesuai komitmen Kapolda Banten dalam memberantas premanisme di wilayah hukum Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan pada Rabu kemarin penambahan 2 tersangka baru aksi premanisme ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyidikan sebelumnya yang sudah menetapkan 3 tersangka pada kasus pemerasan minta proyek di PT Cina Chengda viral di media sosial. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dan penyelidikan, Ditkrimum Polda Banten telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yang mana yang satu, saudara SP ini dilakukan penangkapan pada saat menghadiri undangan sebagai saksi di Polda Banten, yang kemudian kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka tentunya melalui gelar perkara, dan yang satu lagi dilakukan penangkapan di daerah Pandeglang.
Jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang mulai dipulangkan ke tanah air pada 17 Juni 2025. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan. Kita jemput juga dari asrama Haji El Hadj Pondok. Jamaah haji asal Pandeglang, Banten akan mulai dipulangkan ke tanah air pada 17 Juni 2025. Kepulangan jamaah haji ini akan dilakukan secara bertahap yang terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yakni 2 kloter penuh dan 3 kloter gabungan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Pandeglang Lukmanul Hakim menuturkan, jamaah haji yang akan pulang lebih dulu tergabung dalam kloter 17 dengan jumlah sebanyak 393 jamaah. Mereka akan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 17 Juni pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter lainnya termasuk kloter 33 dan kloter 40 yang berisi 17 orang akan menyusul pada 25 dan 28 Juni mendatang. Adapun total jamaah haji dari Pandeglang yang akan dipulangkan berjumlah 816 orang. Setelah 1 orang tidak berangkat dan 1 jemaah dinyatakan wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Seperti biasa, pengamanan, kesehatan, kemudian memberikan pelayanan terhadap koper ya, riskan itu kan koper ya. Kemudian ya kita jemput juga dari asrama Haji El Hadj Pondok ke Kabupaten Pandeglang dan akan diserahkan semuanya insya Allah di pendopo. Lukmanul menyampaikan berdasarkan laporan terakhir dari Ketua Kloter, kondisi jemaah haji Pandeglang saat ini dinyatakan sehat dan aman. Sebagian besar masih berada di Mekah, Madinah, dan Mina. Kemenag Pandeglang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut kepulangan jemaah haji asal Pandeglang tahun ini. Untuk memastikan kesiapan lapangan, Kemenag Pandeglang bersama instansi terkait akan membahas detail teknis penjemputan pada rapat hari Jumat mendatang. Kemenag optimis seluruh rangkaian proses pemulangan akan berjalan lancar. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan. Penyusunan anggaran rapat di perhotelan dan juga restoran oleh pemerintah daerah sebaiknya melibatkan Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia ataupun PHRI. Berikut Bahtiar Rahadi melaporkan. Anggaran atau budget di tiap-tiap instansi itu sudah ada atau belum, atau harus ada perubahan anggaran atau revisi budget dan sebagainya, ini yang terus terang kita juga harus tunggu. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Banten menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketua PHRI Pandeglang Widya Smanto menyampaikan bahwa hingga saat ini tantangan terbesar pelaku usaha perhotelan dan restoran adalah kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha dan prioritas anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, banyak program yang dibuat tidak tepat sasaran karena kurang melibatkan pelaku industri secara langsung dalam perencanaannya. Dikhawatirkan memang anggarannya nggak dijadwalkan gitu. Jadi kemungkinan mereka akan juga menyesuaikan sendiri. Jadi minimal kita mempersiapkan diri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, sektor perhotelan dan restoran di Banten terus berjuang untuk bertahan. Tantangan lain seperti biaya operasional yang tinggi, penurunan kunjungan wisatawan, dan persaingan ketat antar usaha menjadi alasan kuat pentingnya program yang tepat guna dan tepat sasaran. PHRI berharap pemerintah daerah bisa menyesuaikan program kerja dengan kondisi aktual para pelaku usaha. Kolaborasi aktif dengan asosiasi seperti PHRI dinilai akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan anggaran yang efisien dan implementasi program yang lebih efektif. Dari Pandeglang, Banten, Bahtiar Rahadi melaporkan. Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kabupaten Lebak tingkatkan kapasitas perangkat desa melalui program Desa Cinta Statistik. Selengkapnya Jaliyah Winarti melaporkan. Pembinaan ini peningkatan kapasitas perangkat desa terkait dengan tata kelola data, mulai dari bagaimana pengumpulan data, pengolahannya gimana, kemudian pemanfaatannya, terutama pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan di desa. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Lebak terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Program ini bertujuan untuk membina desa-desa agar mampu mengelola data secara
mandiri, terstruktur dan berkelanjutan guna mendukung perencanaan pembangunan di tingkat desa. Statistik ahli muda BPS Lebak Ai Budiman menjelaskan bahwa program Desa Cantik difokuskan pada pembinaan kapasitas perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda terkait tata kelola data yang baik, mulai dari pengumpulan, pengelolaan hingga pemanfaatan data. Ia menambahkan bahwa selama ini data di desa masih banyak yang tidak terstruktur dan tidak diperbaharui selama bertahun-tahun. Melalui program Desa Cantik diharapkan kondisi ini dapat diperbaiki sehingga desa dapat memiliki data yang selalu terbarui dan lengkap. Meningkatkan kapasitas kemampuan perangkat desa terkait pemahaman tentang statistik ya, khususnya tata kelola data. Karena selama ini kan data di desa itu acak-acakan ya. Ada data yang sudah ya monografi yang sudah bertahun-tahun ke belakang nggak pernah diperbaharui. Dengan adanya program Desa Cantik nanti data di desa itu selalu update, datanya juga lengkap, desa punya data lah, semua data yang dibutuhkan untuk program perencanaan pembangunan di desa, nanti desa bisa mengelola sendiri. Nah, BPS itu sebagai fasilitator untuk kasarnya ya memberikan pengetahuan kepada perangkat desa terkait dengan tata kelola data. Program Desa Cantik sendiri telah berjalan sejak tahun 2022 dengan target 1 desa binaan setiap tahunnya. Hingga saat ini sudah ada 4 desa di Kabupaten Lebak yang mendapatkan pembinaan melalui program ini. Desa tersebut adalah Desa Warung Banten di Kecamatan Cibeber, Desa Sawarna di Kecamatan Bayah, Desa Lebak Asih di Kecamatan Cirinten, dan Desa Sumur Bandung di Kecamatan Cikulur. BPS Lebak terus melakukan pemantauan terhadap desa-desa yang telah dibina agar program berjalan berkelanjutan. Setiap desa diwajibkan membuat laporan kegiatan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi program. Diharapkan agar desa-desa binaan ini mampu menjadi motor penggerak dalam penyebaran pemahaman statistik kepada desa lainnya. Dari Kabupaten Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menyampaikan bahwa federasi akan mulai menerapkan skema penggunaan wasit asing dalam kompetisi sepak bola nasional dengan komposisi 30% wasit asing dan juga 70% wasit lokal. Dan keputusan ini disampaikan Erick melalui akun Instagram resminya usai bertemu dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa di Osaka, Jepang. Langkah tersebut menurut Erick merupakan bagian dari reformasi menyeluruh dalam sistem perwasitan nasional. Selain penggunaan wasit asing, Erick juga menyebut akan menerapkan sistem digital untuk penilaian, pelatihan dan juga penunjukan wasit. Sebelumnya, Yoshimi Ogawa menyatakan keprihatinannya atas menurunnya kepercayaan sebagian klub Liga 1 terhadap kualitas wasit lokal. Sekian warta berita saat ini. DPRD Kota Serang tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang mulai dipulangkan ke tanah air pada 17 Juni 2025. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.